Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Natasha dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Berbicara mengenai dunia pendidikan tentu tidak terlepas dari yang namanya kurikulum. Lalu, hal apa sajakah yang melandasi dari pengembangan kurikulum? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas bersama. Kurikulum tidak bisa lepas dari dunia pendidikan. Kurikulum menjadi perangkat dan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa landasan yang kuat dan kukuh. Landasan kurikulum menjadi bagian yang penting karena landasan tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan dan juga kualitas peserta didik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Namun sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai landasan pengembangan kurikulum, ada baiknya kita ulik terlebih dahulu mengenai hakikat dari kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan yang digunakan dalam pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara garis besar, pengertian hakikat kurikulum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum menurut pandangan tradisional, dan yang kedua pengertian kurikulum menurut pandangan modern. Menurut S. Nasution, kurikulum dianggap sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pandangan kurikulum secara tradisional ini masih dianut sampai sekarang, termasuk juga di Indonesia. Definisi kurikulum secara tradisional nampak jelas bahwa adanya kecenderungan terhadap mata pelajaran yang masih mengacu pada kebudayaan nenek moyang. Kurikulum secara sempit diartikan hanya sebagai mata pelajaran yang disampaikan pada peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah pengertian kurikulum menurut pandangan modern. Nah, menurut pandangan modern ini, kurikulum bukan hanya sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan lagi. Namun, kurikulum sudah meluas menjadi ajang politik dan juga sebagai acuan para lulusan dalam menjawab tuntutan masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai landasan pengembangan kurikulum. Nana Sukmadinata beranggapan bahwa ada 4 landasan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial dan budaya, dan yang keempat adalah landasan iptek. Yang pertama kita bahas mengenai landasan filsafat. Ella Yuliawati berpendapat bahwa ada 5 aliran dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu aliran perennialisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga eksistensialisme, yang keempat progresivisme, dan yang kelima adalah rekonstruktivisme. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum yang kedua, yaitu landasan psikologis. Nana Sukmadinata berpendapat bahwa minimal ada 2 psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu psikologi perkembangan dan yang kedua psikologi belajar. Nah, landasan pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Seperti yang kita tahu bahwa peserta didik juga berasal dari masyarakat, di mana dalam masyarakat peserta didik sudah mendapatkan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dengan demikian, maka dalam penyusunan kurikulum diharapkan tujuan, isi, dan sebagainya dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Nah, landasan pengembangan kurikulum yang keempat atau yang terakhir adalah landasan iptek. Nah, untuk itu, kurikulum harus disusun dan disesuaikan dengan perkembangan iptek agar pemikiran manusia dapat mengimbangi laju dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pembahasan mengenai landasan pengembangan kurikulum. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan